Halo anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Iwan Setiawan, guru mata pelajaran SBK atau SBDP. Gimana kalian semua? Kabarnya sehat semua kan? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kali ini, Bapak akan pertemuan kali ini hanya akan memaparkan bidang apa saja yang akan dipelajari pada pelajaran SBK atau SBDP ini. Ya, mungkin kalian lupa lagi karena ini kan apa maksudnya di awal tahun pelajaran ya. Jadi ajaran baru, jadi Bapak akan memaparkan dulu sedikit tentang bidang-bidang yang harus kita pelajari. Baiklah ya, kalian simak baik-baik. Bapak akan memaparkannya mulai dari apa saja yang dipelajari itu ya. Nah, ini pelajaran SPK atau SBDP. Seperti biasa, mungkin kalian ada yang bertanya nih, pelajarannya SBK atau SBDP apa itu bedanya SBK dengan SBDP? Sebetulnya SBK dengan SBDP itu tidak ada bedanya, cuma istilahnya aja yang berganti. Kalau SBK adalah seni budaya dan keterampilan, sedangkan SBDP adalah seni budaya dan prakarya. Apa bedanya keterampilan dan prakarya? Kalau seni budayanya sama, kalau keterampilan itu dan prakarya itu sama, beda istilahnya aja ya. Jadi sama-sama juga. Jadi SBK dan SBDP itu bedanya keterampilan dan prakarya, tapi mengandung arti yang sama, sama-sama artinya keterampilan juga. Nah, baik kita lanjutkan. Nah, yang akan kita pelajari itu ada 4 bidang pada pelajaran SBK atau SBDP ini, yaitu satu tentang seni rupa. Kita tahu ya tentang seni rupa. Yang kedua tentang seni musik. Yang ketiga seni tari. Dan yang keempat adalah keterampilan. Mungkin ini kalian masih ingat ya waktu belajar sebelumnya. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu ya, dari seni rupa dulu. Seni rupa itu mempelajari apa saja ya? Mungkin kalian lupa atau masih ingat, ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa ya. Nah, seni rupa itu salah satunya adalah mempelajari tentang menggambar. Menggambar itu banyak kan. Menggambar saja itu masuk ke dalam seni rupa. Pasti yang kebayang kalau menggambar itu membuat gunung, gunungnya dua, di tengah ada matahari, di tengah-tengah antara dua gunung itu ada jalan, biasanya gitu ya. Nah, itu kalau menggambar, tapi kalau di sini menggambarnya nanti berbeda-beda. Ada gambar ilustrasi, gambar animasi, dan lain-lain. Terus selanjutnya adalah melukis. Tahu kan melukis? Kalau melukis, medianya menggunakan kain kanvas, ya, kain kanvas, dan media tulisnya juga memakai kuas. Beda dengan menggambar biasa ya. Kalau melukis itu menggunakan media kuas untuk menulisnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Apalagi dari seni rupa itu, yaitu membuat komik. Nah, biasanya komik itu paling menarik. Kan kalian pasti di rumah sering membaca komik ya. Atau istilahnya komik itu cerita bergambar. Nah, ini di kelas 4, 5, dan 6 itu semuanya dipelajari dari bidang seni rupa. Eh, Pelajaran yang paling menarik itu membuat komik. Selanjutnya adalah membatik. Ini bagian dari seni rupa juga karena banyak motif-motif hias yang dilukis pada kain. Nah, ini yang disebut dengan membatik. Dari batik itu nanti ada bedanya, ada batik tulis yang langsung ditulis menggunakan media tulisnya adalah namanya canting. Terus ada batik cetak. Kalau batik cetak itu adalah batik yang dicetak. Jadi motifnya sudah dicetak pada bahan media keras seperti besi itu, baru dicetakkan ke kain. Jadi nanti gambar dan motifnya sama. Kalau batik tulis kan enggak, hanya gambarnya ditulis. Jadi umpamanya kalau membuat lagi kemungkinan tidak akan sama dengan yang ditulis yang pertama. Itu bedanya. Terus selanjutnya memahat, seperti membuat patung atau ukiran-ukiran yang menggunakan media keras. Kalau memahat itu identiknya menggunakan media seperti batu. Nah, kalau kayak di Bali banyak tuh patung-patung kayak gitu. Itu istilahnya dipahat ya atau memahat. Selanjutnya
adalah mengukir. Nah, kalau mengukir ini bedanya medianya agak lembut lah dibanding batu. Ini medianya kayu. Namanya mengukir. Nah, ini biasanya mengukir itu yang paling terkenal ukiran di Indonesia itu ya atau di Nusantara dari Jepara. Tapi ada beberapa kepulauan yang ukirannya sangat terkenal seperti Kalimantan, Jawa, Bali. Nah, itu adalah pusat kerajinan ukir kayu yang terkenal sampai ke mancanegara. Terus, nah itu mungkin dari seni rupa yang diterangkannya hanya itu aja, mungkin nanti masih banyak lagi. Nah, sekarang kita bahas yang kedua tentang seni. Nah, ini seni musik. Nah, seni musik makanya sudah pada tahu ya. Apa saja seni musik ini kayak yang dipegang Pak Iwan ini. Ini alat musik ini. Namanya gitar ini. Dan nanti kita akan belajar bernyanyi. Biasanya kalian juga kan dari kelas 1 sampai sekarang pasti masih bernyanyi kalau di kelas ya diajari sama Pak atau Ibu guru sebelum belajar. Nah, yang kedua bermain alat musik. Selain bernyanyi ada bermain alat musik. Tahu kan alat musik? Seperti kalian pasti punya suling di rumah. Gitar seperti ini. Terus ada juga yang paling populer itu pianika. Nah, kalau di sekolah rata-rata pada punya pianika. Dan memainkannya juga sangat mudah. Ya, tinggal ditiup, dipencet do re mi. Terus apalagi bernyanyi. Nah, kalau bernyanyi di sini ada yang nyanyi solo, itu ya nyanyi solo itu nyanyi sendiri. Nah, kalau di sini nanti ada diajarin vokal group. Kalau vokal group itu orangnya lebih dari satu orang ya. Ini minimalnya ada 5 sampai 12, lah maksimal 12. Kalau vokal grup dengan suara bergemuruh, suara satu 2 3, terus gayanya lebih atraktif. Kalau ini vokal grup. Sedangkan ada lagi yang nyanyi bersama-sama namanya paduan suara atau padus. Nah, biasanya padus itu lebih banyak orangnya, gerakannya tidak terlalu atraktif dan lagu-lagunya pun juga tidak terlalu yang ceria, biasanya lagu-lagu slow atau sendu. Kalau paduan suara itu contohnya seperti kalau di sekolah mengadakan acara gebiar, nah itu gebiar itu identiknya menggunakan sistemnya paduan suara karena sekelas naik ke panggung semua, ya ada yang bergaya gerakannya ya, ada yang nyanyi suara satu, ada yang nyanyi suara dua, nah itu padus. Nah itu dari seni musik. Terus selanjutnya membaca dan menulis not angka. Jadi kalian kalau lagi membaca lagu atau menulis not lagu, biasanya ada menemukan kalian melihat ada not angka. Di bawahnya ada tulisan lirik lagunya. Nah, ini nanti kita akan pelajari not angka dan membacanya. Selanjutnya membaca dan menulis not balok. Nah, ini memang jarang, tapi ini bagus. Ini di kelas 4, 5, 6 itu udah mulai dikenalkan ya, dikenalkan. Jadi kalian tahu nanti apa bedanya not angka dan not balok. Yang umumnya bedanya, kalau not angka itu ditulis dengan angka, sedangkan not balok ditulis dengan not yang berbentuk balok kayak apa ya, kayak bunga gitu ya. Nah, itu ditulisnya juga menggunakan garis, namanya garis paranada. Itu ada 5 garis tuh garis paranada itu ya. Jadi itu untuk letak dari not balok. Mudah-mudahan nanti kita pas pertemuan selanjutnya kita akan pelajari itu ya. Terus selanjutnya dari seni musik itu adalah mengenal tangga nada diatonis mayor dan minor. Ini apa nih tangga nada diatonis itu? Tangga nada diatonis itu adalah tangga nada atau susunan nada-nada yang teratur. Seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu disebutnya tangga nada. Tahu kan? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu tangga nada diatonis mayor. Sedangkan minor, bedanya diawali dengan nada la. Nah, ingat ya, kalau minor diawali dengan nada la, sedangkan mayor diawali dengan do. Kalau do ketemu lagi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sedangkan minor diawali dengan nada la. Jadi la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Paham? Nah, itu bedanya ya. Terus untuk pelajaran selanjutnya nanti yang akan kita bahas adalah seni tari. Wah, seni tari ini pasti banyak peminatnya. Soalnya semua yang dipelajari di bidang seni SBK atau SBDP ini
semuanya ada lombanya sampai ke tingkat nasional. Jadi kalian kalau punya bakat-bakat yang ada di sini, itu kalian bisa diikut seleksi nanti dari sekolah untuk diikut sertakan dalam lomba. Ya, lombanya biasanya untuk anak sekolah itu lomba FLS2N, mulai dari tari, nyanyi, terus melukis atau menggambar, terus membuat kerajinan, ada menganyam, wah pokoknya macam-macam. Jadi dari pelajaran SBK atau SBDP ini sangat beragam dan menarik. Selanjutnya, oh iya, kalau dari seni tari, nah ini adalah latihan gerakan kaki dan tangan itu yang paling pertama dipelajari. Jadi gerakan pasti kalian sudah tahu gerakannya kayak gimana, kakinya kayak gimana. Nah, cuma yang dikenalkan adalah yang kedua, mengenal pola lantai. Jadi apa namanya? Kalau berbaris itu harus harus beraturan, jadi tidak yang sana sini. Jadi kalau mempunyai ada namanya nanti pertama nanti yang dikenalkan adalah pola lantainya dulu. Jadi kalau melingkar ada lurus, berbaris horizontal, vertikal gitu ya. Nah, ini nanti di poin ketiga ini namanya bentuk pola lantai. Jadi kamu nanti kalian akan mengenal dengan bentuk pola lantai ini ada 4. Satu, pola lantai horizontal, yaitu berbaris ke samping kiri dan ke kanan. Sedangkan vertikal, yang kedua vertikal, berbaris lurus. Jadi menariknya lurus ke depan. Terus ada lagi pola lantai yang ketiga, yaitu pola lantai diagonal. Menyudut ke kiri dan ke kanan. Dan yang keempat adalah pola lantai melingkar. Jadi gerakannya hanya melingkar. Paham? Nah, itu pola lantai namanya ya. Apa artinya pola lantai itu? Jadi, pola lantai adalah garis lintas yang dilalui oleh penari. Baik itu sendiri ataupun bersama-sama. Terus selanjutnya adalah membuat tarian sendiri. Nah, membuat tarian sendiri itu nanti ada bahannya pola lantainya harus begini, nanti kalian yang mengembangkan. Nah, membuat tarian sendiri atau ada nanti dari kelompok yang bisa menari dan dia yang membuat gerakan-gerakannya. Ya. Jadi nanti ada istilah kalau membuat tarian sendiri itu disebutnya orang yang membuatnya disebutnya koreografer ya, koreografer. Kalau jenis pembuatnya disebutnya koreografi. Ya. Nah, ini kalau orang yang membuatnya namanya koreografer. Terus selanjutnya menari tarian daerah dan modern. Jadi karena saking banyaknya tarian di Nusantara ini, di Indonesia ini, jadi nanti kita wajib mengenal tarian daerah dan modern. Jadi nanti dikenalkan ya. Terus selanjutnya kostum. Nah, ini paling penting kalau dalam menari. Kostum itu adalah kostum atau busana yang dipakai pada saat menari. Dan yang terakhirnya adalah properti. Nah, ini segala bentuk perlengkapan yang dibutuhkan dalam menari, mulai dari kostum atau busana, terus alat pendukung seperti kalau ada tari merak berarti pakaiannya harus seperti merak, kepalanya harus pakai kepala merak ya, kepala burung merak. Nah, seperti itu namanya ke dalam properti. Paham ya? Dan yang keempat, keterampilan. Nah, keterampilan di sini, nah, keterampilan atau prakarya, keterampilan atau prakarya ini adalah kerajinan, sebagai kerajinan tangan ya, membuat kerajinan tangan yang menyenangkan, yang kalian suka. Nanti jadi pokoknya minggu ini kita akan membuat mainan bertali, jadi mainannya pakai tali. Atau minggu ini kita akan membuat mainan yang menggunakan roda, jadi ada rodanya, jadi mainannya. Terus selanjutnya, biasanya yang dikerjakan itu atau keterampilan itu menggunakan atau berbahan dasar yang mudah dan mudah dicari. Jadi tidak yang susah, berbahan dasarnya yang mudah dan mudah dicari. Dan terakhir adalah mainan kayu yang terbuat dari mainannya yang terbuat dari kayu, triplek, plastik, karet, tanah liat, plastisin dan lain-lain. Itu yang keempat bidang yang akan kita pelajari ya pada pertemuan minggu berikutnya. Dan mungkin itu saja pemaparan sementara untuk pelajaran SBK dan SBDP itu. Jadi kalian tidak kaget dan tidak lupa lagi. Itu saja ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.